Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai evaluasi program dengan model STEK. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Teresia Anggraini dengan NIM 004, yang kedua ada Rizky Fajaryanti dengan NIM 006, yang ketiga saya sendiri, Diva Pramesti Putri dengan NIM 014, dan yang terakhir ada Dwi Handi dengan NIM 029. Materi yang pertama mengenai pengertian dari program model STEK sendiri. Evaluasi kontenens berarti evaluasi yang menekankan pelaksanaan deskripsi dan pertimbangan. Kaitan arti dengan asal kata di atas adalah pada pertimbangan yang diperoleh dari evaluator sehingga menimbulkan keputusan atau persetujuan tentang suatu hal. Evaluasi ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yakni deskripsi dan pertimbangan, serta membedakan adanya 3 tahap dalam evaluasi, yaitu konteks awal, proses, dan hasil atau outcome. Jadi, selain mengungkapkan deskripsi dari evaluan, model evaluasi STEK ini mengutamakan adanya pertimbangan terhadap hasil evaluasi. Materi yang selanjutnya mengenai manfaat evaluasi STEK yang akan disampaikan oleh Teresia. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat evaluasi dari metode STEK. Yang pertama yaitu memberikan gambaran yang sangat detail terhadap suatu program, mulai dari konteks awal hingga hasil yang dicapai. Yang kedua, lebih komprehensif, lebih lengkap dalam menyaring informasi. Yang ketiga, dengan adanya pertimbangan terhadap standar, evaluasi tidak hanya mengukur keterlaksanaan program sesuai rencana, akan tetapi juga dapat mengetahui ketercapaian standar yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, yaitu evaluator dapat mengetahui hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian program dari sebuah pertimbangan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih pada Teresia. Materi yang selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari evaluasi model STEK yang akan disampaikan oleh Dwi Handi. Dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Kelebihan evaluasi model STEK. 1. Memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya hingga saat proses penerapannya. Yang kedua, lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi. Ketiga, mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya. Dan yang keempat, dengan adanya pertimbangan, evaluasi dapat mengetahui ketercapaian standar yang telah ditentukan, serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat ataupun mendukung keberhasilan program. Selanjutnya, kelemahan evaluasi model STEK. Yang pertama yaitu terlalu mementingkan di mana proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan. Yang kedua, cenderung fokus pada rasional manajemen daripada mengakui kompleksitas realitas empiris. Ketiga, penerapan dalam bidang pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi model STEK. Yang pertama, sehubungan dengan kategori intens, evaluator dapat melakukan studi dokumen atau wawancara kepada pengembang program. Yang kedua, sehubungan dengan kategori observasi, evaluator harus mengadakan analisis kongruen. Yang ketiga, tugas evaluator berikutnya adalah memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah memberi pertimbangan terhadap hasil dari analisis ketiga kategori sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rizky yang telah memaparkan materi. Dari beberapa materi yang telah disampaikan sebelumnya,
Maka bisa ditarik kesimpulan mengenai evaluasi model STEK ini lebih menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yakni deskripsi dan pertimbangan, serta membedakan adanya 3 tahap dalam evaluasi, yaitu konteks awal, proses, dan hasil atau outcome. Adapun langkah-langkahnya mulai dari pembelajaran dapat dilakukan dengan mempersiapkan rencana yang dituangkan dalam silabus dan RPP. Lalu, apakah sesuai atau terjadi penyimpangan? Jika terjadi penyimpangan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya? Dan yang terakhir adalah memberi pertimbangan terhadap hasil dari analisis ketiga kategori sebelumnya. Terima kasih atas perhatian mengenai materi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Dari kelompok 5, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.